Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan yang menguasai hari pembalasan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kita semua, sehingga kita masih diperkenankan untuk bersama-sama memikirkan putra-putri kita, memikirkan sekolah kita, nama besar SMA Negeri 17 Tebo, dan tentunya dalam rangka pendidikan yang baik di SMA Negeri 17 Tebo. Kemudian yang kedua, salawat serta salam sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita umatnya menuju alam yang baik, alam yang penuh dengan keilmuan. Tentunya Bapak Ibu dan semua warga sekolah rasakan pada saat hari ini. Bapak Ibu sekalian dan terutama yang spesial hadirin adalah Pak Rahmat Supriyono. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran dari semua guru yang hadir pada hari ini. Tentu hal-hal yang seperti ini patut kita laksanakan. Tentu di hari ini Kombel kita melaksanakan ataupun Kombel kita generasi cerdas melaksanakan pengimbasan dari berbagai bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh guru-guru. Tentu ini sangat penting bagaimana untuk meningkatkan pelayanan dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita, terutama bagi siswa-siswa yang tentunya sangat membutuhkan di masa mendatang. Apa-apa yang kita berikan nantinya mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang kedua, Kombel ini sebagai wadah, salah satu wadah memberikan bagaimana solusi dan juga peran-peran kita, apa-apa saja yang mungkin nanti kita bicarakan dalam forum ini, sehingga kita mendapatkan solusi dan juga jawaban dari segala persoalan yang ada, yang muncul di persoalan di tengah-tengah sekolah kita. Dan harapannya visi dan misi sekolah kita juga akan muncul dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Dan sekali lagi spesial untuk Pak Yon dan Bapak Ibu semuanya, Pak Rahmat Supriyono dalam penyampaiannya pada hari ini tentu terkait dengan bimbingan konseling. Jadi kenapa guru wali dimunculkan, terutama salah satunya adalah kita membina dari segi banyak hal. Keterampilannya, pengetahuan, dan juga tingkah laku ini sangat penting, sehingga peran BK itu menjadi sangat baik dan sangat menentukan bagaimana arah daripada pendidikan di sekolah kita. Nah, kemarin Pak Rahmat Supriyono sudah melaksanakan pengembangan kompetensi terkait dengan BK ini, dan mohon nanti kami diberikan ilmunya, pengimbasannya, sehingga kami juga sebagai guru itu juga semuanya adalah memiliki kemampuan untuk memberikan konseling, coaching, dan berbagai persoalan lainnya, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan anak dan meningkatkan prestasi-prestasi anak. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan persoalan, tetapi bagaimana kita meningkatkan kompetensi daripada anak-anak kita. Dan ini kami serahkan kepada Pak Rahmat Supriyono pada hari ini, apa-apa saja yang mungkin nanti ada 7 jurus BK ampuh ya. Mudah-mudahan ini impact-nya, dampaknya akan kita bawa ke semuanya, kepada anak-anak kita dan juga guru juga memiliki keterampilan terkait dengan BK ini. Kepada Pak Rahmat Supriyono dan Bapak Ibu sekalian, mungkin itu penyambutan ataupun sambutan dari kami selaku mewakili Bapak Kepala Sekolah, dan harapannya di hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memberikan dukungan, sokongan yang luar biasa kepada sekolah kita menuju visi misi besar kita, menuju sekolah yang memiliki siswa yang beriman, kemudian prestasi, memiliki keterampilan yang baik, tentunya dalam lingkungan yang asri. Dan itu tercermin dari hari ini di Kombel kita. Mudah-mudahan ini adalah salah satu usaha yang terencana bagi kita semua. Sekali lagi kepada Pak Rahmat Supriyono, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah memiliki atensi dan sudah hadir. Dan mungkin dari saya itu saya cukupkan. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Wakil Kesiswaan Bapak Eko Hartono, dan tak lupa pula Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 17 Tebo yang pada hari ini berkenan hadir untuk menghabiskan waktu. Yang pertama sekali, mari bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam agenda mengenalkan pembahasan apa yang saya lakukan sebelumnya, yang mengadakan BPTK Jambi, khususnya Fasda Bimbingan Konseling. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan ada manfaatnya. Allahumma amin. Salam dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya serta mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini menyempatkan dan hadir, insya Allah berbagi sesuatu yang bermanfaat untuk sekolah ini, menciptakan sekolah yang aman, ya, murid yang sehat, dan harapannya yang tidak kita inginkan, apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, yang tidak kita inginkan tidak ada di sekolah kita lagi. Nah, Bapak Ibu, terkait ini merupakan bagian amanah ketika saya mengikuti 4 hari pelatihan di sana bersama rekan-rekan seprovinsi Jambi. Dan setelah pelatihan ini wajib, ya, harus mensosialisasikan atau mengenalkan ke seluruh warga sekolah, ya, baik itu dewan guru, kepala sekolah ataupun murid. Nah, ini merupakan panduan dari Kemendikbudrismen untuk saya selaku guru BK dan Bapak Ibu non BK, yang mana benar yang dikatakan Bapak Eko Hartono tadi, kita diharapkan pada era saat ini bukan hanya guru BK-nya yang murni mungkin, tapi non BK-nya mampu memiliki keterampilan bimbingan konseling dasar. Nah, harapannya tentu murid-murid di seluruh Indonesia, ya, dapat layanan BK ini dapat terlaksana dengan penuh integritas. Selain itu harapannya layanan BK di sekolah sesuai panduan Kemendikbudrismen, ini murid-murid kita dapat cerdas secara akademik, sejahtera secara emosional, dan selaras secara sosial. Ini diantara yang diharapkan Bapak Kementerian kita, Kemendikbudrismen. Benar Pak Eko tadi, dengan hadirnya guru wali tadi, memang kita guru BK langsung diarahkan pelatihan, kemudian setelah pelatihan harapannya ada pengimbasan ke seluruh guru-guru. Nah, ini tugas kita semakin ke depan ini amanahnya semakin berat, tapi apapun itu Bapak Ibu, kita mudah-mudahan tetap sehat, rezekinya lancar, ya, dan kita bisa mendidik murid-murid kita sesuai visi misi SMA Negeri 17 Tebo. Nah, adapun di sini Bapak Ibu, saya tidak akan lama-lama akan mengenalkan. Sebelumnya saya sudah melakukan aktivitas dengan peserta didik murid. Itu yang pertama itu kelas 11 F1, itu layanan klasikal atau layanan klasikal dan layanan kelompok. Kelas 11 F1 itu saya sudah memberikan 2 jurus. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu. Adapun 7 jurus tersebut, yang pertama itu harapannya kita baik guru BK non BK itu mampu mengenali potensi peserta didik atau murid, ya, itu jurus yang pertama. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting.
yang keempat jaga konsistensi, dan yang kelima jalin koneksi, yang keenam membangun kolaborasi, dan yang ketujuh ini menata situasi. Ini panduan dari Kemendikbudrismen untuk kita seluruh warga di sekolah. Nah, di sini kelas 11 S1 kemarin saya menerapkan bahasanya pembahasan ke murid itu jurus yang kedua, pola emosi itu layanan bimbingan kelompok, dan layanan bimbingan klasikal itu klasikal di 11 S1 juga tumbuhkan residensi. Nah, apa yang saya terapkan nanti mohon Bapak Ibu dapat menanggapi tentang amanah yang disampaikan mungkin dari BPTK Jambi, khususnya Pasda Bimbingan dan Konseling. Dan untuk kelas 12 F1 itu saya melaksanakan jurus 1 itu kenali potensi. Baik Bapak Ibu, untuk merevision waktu sekali lagi mohon maaf, ini ada video 7 menit yang sudah saya lakukan, dan nanti ada yang video keduanya 13 menit. Mohon Pak Almadani bisa nge-play videonya. Ini Bapak Ibu. Sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat menumbuh harapan, bersama yang kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jujur mereka hebat, murid dapat. Jujur mereka jujur yang akan ingin dicapai. Pada sesi refleksi setelah sidang tes, mahasiswa kemudian diujikan hasil asesmen. Dan tahap ini mereka diajak untuk merenungkan dan mengedukasi tes tersebut dengan kewajiban dan bakat. Misalnya, siswa yang memiliki kecerdasan dalam matematika yang tinggi bisa mulai berpikir menjadi insinyur, ilmuwan, dokter, atau ahli teknologi. Sementara siswa yang memiliki kecerdasan emosional lebih cocok menjadi guru siswa manusia. Melalui refleksi ini, siswa diajak untuk membahas orang yang memberikan masing-masing. penuh cinta dan bersahabat, mendidik semua memiliki potensi yang hebat yang bisa dikembangkan jika kita 7 jurus, proses refleksi ini dimana bahwa kelola emosi, tapi juga untuk kemampuan mereka mengalami dan mengulang. jaga Pada sesi konseptualisasi
berkompetisi, membangun kolaborasi, dan menatasi situasi. Ada 3 gaya belajar. Pertama, visual. Gaya belajar yang terlihat, membaca, memperhatikan gambar dan genre. Murid visual biasanya tidak informasi dari kreatif Juga menggembirakan. Kedua, auditorium, yaitu gaya belajar yang mendengarkan. Murid pada titik ini lebih mudah belajar berdiskusi, mendengarkan penjelasan guru atau mengulang materi yang dijelaskan. Ketiga, yaitu gaya belajar yang bergerak dan melakukan langsung. Murid estetik, belajar efektif dalam praktik, eksperimen atau kegiatan yang melibatkan komunikasi. Selanjutnya ada teori kecerdasan manusia dari Koster yang menjelaskan bahwa kecerdasan manusia itu dibantah mengenai kecerdasan lingkungan, kemampuan berbahasa dan menulis, kecerdasan manusia matematika, kemampuan berpikir rasional dan akademis, kecerdasan musikal, kemampuan dalam musik dan kecerdasan visual spasial, kemampuan kecerdasan interpersonal, kemampuan berhubungan dengan kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri dan mengelola emosi, kecerdasan naturalis, kemampuan memahami dan mencintai alam sekitarnya. Dengan memahami konsep ini, murid jadi sadar bahwa setiap orang memiliki kecerdasan unik. Tidak ada yang bodoh, yang ada hanyalah mereka yang belum menemukan cara belajar di bidang yang sesuai dengan potensinya. Pada tahap aplikasi, murid diarahkan untuk menuliskan hasil asesmen mereka ke dalam lembar belajar. Murid mandiri dan kuat, Dalam RKPD ini, murid mengisi beberapa bagian penting yang belajar. Mereka memiliki visual, audio, dan estetik. Jadi keberadaan majemuk yang paling menonjol adalah estetika yang cocok dengan mendidik, misalnya suara manusia dan seni musikal, misalnya untuk struktur suara atau selain menjaga estetik, bisa memberi bergabung dengan olahraga, pramuka, pastinya. Cita-cita berhasil yang sesuai sebenarnya tidak kasih setelah itu sebelum BK analisis hasil tes dari semua guru dan dengan tersebut saya dapat melakukan masing-masing baik yang belajar kecerdasan pemilihan maupun arah pemilihan. Data ini sangat penting untuk membuat rencana pelaksanaan pemilihan yang tepat sesuai sehingga penilaian BK dapat juga menggembirakan. dari seluruh kegiatan ini kita dapat belajar bahwa langkah awal Ayo kita ketika murid mengenal diri sendiri, tahu bagaimana cara belajar yang paling efektif, tahu apa yang serta tahu mereka akan memiliki semangat lebih kuat. Karena setiap anak berhubungan dengan cari tugas kita untuk mereka melakukan konsistensi dan terima kasih sudah membangun kolaborasi dan menata situasi. Ya, Bapak Ibu, ini kemarin kita membersamai siswa-siswi 12F1 terkait kenali potensi. Di sini kalau sebenarnya terkait menggali potensi peserta didik itu bukan hanya gaya belajarnya atau kecerdasan majemuk, ada yang beberapa 2 item fitur yang insya Allah bermanfaat untuk peserta didik. Berikutnya mungkin yang kedua ini mungkin terkait masih sama. Kalau tadi kan ini audio yang sengaja saya paparkan, ini bentuk Pak Almadan nih, video kedua. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat,
bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, mengusahakan jujur, kenali kasih, emosi, dan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi. Ya, Bapak Ibu, pada video yang kedua ini kalau tadi kan gambaran saya menjelaskan maksudnya 7 jurus BK hebat. Antara jurus-jurus tersebut ada kenali potensi. Di sini saya menspesifikkan, saya mengambil gaya belajar karena sebelumnya saya beberapa hari yang lalu melakukan asesmen. Itu memang dalam asesmen tersebut analisis kebutuhan peserta didik itu terkait peserta didik bingung dengan cara belajarnya, memang prioritas itu tinggi. Beberapa hari yang lalu saya ketika jadi pembina itu memang benar guru BK tidak serta-merta langsung bisa tahu ini problem murid atau ini murid harus seperti ini, tidak, melalui analisis sehingga jadi bentuk program tahunan, program semester, kemudian ini jadi rencana layanan klasikal. Nah, sejalan dengan itu saya berpikir sepertinya tepatnya ini kelas 12 F1 kita berikan layanan jurus yang pertama, kenali potensi, yang mana di sana murid-murid kita ajak pada aktivitas untuk menyiapkan ponsel pintarnya, ya, kemudian mengunduh di Play Store aplikasi yang direkomendasikan Kemendikbudrismen atau dari pusat, Aku Pintar, namanya aplikasi Pintar. Dan aplikasi tersebut bukan hanya guru BK, guru non BK pun di sana kalau mau mengakses bisa juga, ya, karena di sana ada fitur pilihan mata pelajarannya. Nah, setelah mengakses gaya belajarnya, kemudian saya kondisikan pada sesi refleksi terkait pertanyaan reflektif. Sebelum pertanyaan reflektif, mereka sudah tahu hasilnya, ya, apakah di visual, apakah di auditori atau kinestetik. Di situ kita kondisikan untuk per kelompok masing-masing, ya, untuk mendiskusikan pertama persamaan orang gaya belajar visual itu apa, mungkin orang gaya belajar persamaan orang auditori, kemudian persamaan orang belajar kinestetik itu apa. Kemudian yang kedua itu terkait keunggulan masing-masing si tipe gaya belajarnya yang setelah mereka mengakses hasilnya. Dan di situ sudah lengkap Bapak Ibu, strategi belajarnya sudah ada dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian setelah sesi reflektif mereka kita kenalkan konsepnya, ya, kita jelaskan visual itu sebenarnya seperti ini, nah, orang auditori itu sebenarnya kayak gini, dan orang kinestetik itu sebenarnya seperti ini, gitu ya, sesuai definisi dari sumbernya. Kemudian kita menginstruksikan kepada didik mengaplikasikan. Kedepannya harapannya mereka bisa memutuskan setelah tahu kondisi gaya belajarnya masing-masing, mampu memutuskan, ya, kedepannya bisa berencana menerapkan strategi belajarnya masing-masing dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini teori ini yang menemukan baik kecerdasan majemuk atau mungkin tadi ada yang penjurusan, ada gaya belajar ini yang menemukan orang barat, kemudian diadopsi lewat aplikasi Aku Pintar ini. Almadanya langsung ke referensinya aja. Ini ya. Nah,
Ini bentuk aplikasinya Bapak Ibu. Mohon maaf belum saya sempat convert ke PowerPoint. Ini aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Pusat, ya. Artinya sekali lagi Bapak Ibu bukan guru BK saja, tapi non BK kalau penasaran dengan ini dan mau menerapkan, saya rasa ini bermanfaat untuk murid-murid kita. Kak Amadi, lanjutkan. Penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Ini bentuk aplikasinya Bapak Ibu, ada di App Store atau Play Store. Lanjut Kak Maldani. Selain itu di dalamnya fiturnya sangat lengkap sekali. Kenapa ini direkomendasikan sama kementerian? Di situ cocok untuk kelas 12 itu mungkin kalau ada mau tryout atau simulasi ujian mandiri atau ujian sekolah. Ini saya belum mengetahui secara menyeluruh, tapi beberapa bagian-bagian ya seperti ini, aplikasi Aku Pintar. Amali, lanjut. Bersama ayo kita wujud. Ini nggak jelas ya sebenarnya ada keterangan. Lanjut ke Ahmadani bawahnya. Nah ini saya sudah tergabung dengan kelas 12 F1. Di antara beberapa yang sudah saya terapkan tes belajarnya, ya, sama tes penjurusannya. Tuh kemarin, tapi syarat mengerjakan ini anak harus diinstruksikan menjawabnya sesuai pernyataan apa yang dirasakan. Kalau asal-asalan nggak sesuai nanti, ya, apalagi penjurusan. Nah, seperti Anggun kemarin, kalau itu memang benar-benar sesuai pernyataannya, itu rekomendasi yang pertama itu dia ada minat ke perguruan tingginya itu kedokteran, farmasi, ya, kayaknya cocok dengan F1 ya. F1 kayaknya cocok sana. Ini Bapak Ibu terkait pengenalan aplikasi, dan mohon maaf kalau ngebosenin, tapi ya seperti ini amanahnya harus saya sampaikan ke seluruh warga sekolah. Dan saya hari ini lega karena namanya amanah itu harus wajib disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, mohon tanggapannya. Yang pertama terkait panduan dari Kemendikbud terkait ternyata bukan guru BK saja. Nah, ternyata guru non BK itu kita diharuskan mungkin mampu menerapkan keterampilan dasar di jalan muslim. Ini mohon tanggapannya. Yang pertama itu Bapak Ibu. Yang kedua, mohon tanggapi apa yang sudah saya lakukan kepada murid. Cukup. Jujur di sini saya bangga sekali di sini punya guru PP 2 sama guru penggerak, ya. Ini kami itu di sana pokoknya sharing juga antara guru BK, ya. Kalau alhamdulillah di sini ada, artinya apa? Secara nggak langsung memahami apa layanan BK. Monggo Bapak Ibu. Itu mungkin 2 orang, 1 orang nggak apa-apa. Pak Hendri, Pak Eko. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Rahmat Subyono, ini adalah langkah penting bagi kita terkait bagaimana mengenali potensi. Tidak hanya guru BK saja, tetapi guru non BK juga harus memiliki keterampilan ini. Nah, kemudian ini mungkin bisa kita laksanakan tidak hanya dalam 1 kelas saja. Nanti ini kita laksanakan setiap masuk pertama kali anak-anak kita, sehingga ini kita berikan treatment terbaik sehingga data yang dihasilkan oleh kita itu bisa kita laksanakan, bisa kita aplikasikan ke semua guru, kita berikan dengan tadi catatan bahwasanya anak mengisi dengan baik. Jangan sampai kita anak-anak dengan asal-asalan mengisi, nanti hasilnya outputnya juga tidak sesuai. Maka ini bisa kita terapkan mungkin di tahun depan atau di awal semester
kita masukkan semua anak-anak disuruh mengisi ini, kemudian mendapatkan datanya, mereka memiliki gaya belajar yang seperti apa, sehingga guru memiliki informasi yang tepat, komplit dan akurat, sehingga mampu menerapkan setiap metode pembelajaran di kelasnya. Anak ini memiliki potensi seperti apa gaya belajarnya, apakah itu auditori, apakah itu visual, apapun kinestetik. Tentunya itu sangat penting bagaimana menjaga kualitas daripada pembelajaran yang ada di kelas-kelas. Bapak Ibu tentunya dengan memiliki data komplit komprehensif dari BK, tentu nanti juga akan mempermudah kita bagaimana mengenali potensi dari anak-anak kita. Mungkin itu Pak Yon tanggapannya terkait dengan gaya belajar. Kita laksanakan tes ini ataupun pengisian aplikasi ini di awal semester, atau jika di awal semester tetapi mungkin di pertengahan semester juga tidak masalah, tetapi datanya betul-betul akurat, kita distribusikan seperti guru-guru sehingga pembelajaran di kelas memang luar biasa tentunya, dengan kita tidak asal-asal tetapi memiliki capaian tujuan yang bagus, apa tujuan pembelajarannya sesuai dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan belajarnya. Mungkin itu Pak Yon tanggapan saya terkait dengan belajarnya mengenai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Eko, kita upayakan bersama-sama. Monggo Bapak Ibu. Membangun kolaborasi Boleh dari Bu Rina. dan menata situasi. Mungkin komentari videonya rawa lah, kok nggak gitu elek men. Iya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, Iya. tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, Benar, iya. kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, Ya, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Ya, terima kasih Bu Tira. Terkait ini tentu benar Pak Eko, kalau saya sendiri kayaknya tidak mampu untuk mengakomodir ini. Tentu nanti apabila ini diaplikasikan ke seluruh sekolah, nanti karena saya di sini sendirian, mohon bantuannya mungkin guru wali atau guru wali kelas mengondisikan memang langkah-langkah ketika mereka mengerjakan per poin, per fitur-fitur itu, baik ke penjurusan atau ke gaya belajarnya, kita tekankan benar-benar, kita jelaskan yang maksimal agar memang enggak asal-asalan. Benar Bu Tira. Beberapa kemarin ada, karena ini contoh saja kemarin, karena saya tidak lalu cuti ke rumah yang belum, itu yang saya jelaskan di kelas itu nyambung semuanya, yang di rumah yaitu ngasal-ngasal. Ini bener nggak ya? Saya ngasal Pak, asal toto gitu ya. Ini terkait apa yang Ibu Tira tanyakan, saya kembalikan ke semuanya. Saya nggak bisa gerak sendiri ya, justru malah saya minta tolong bantuannya untuk ini. Kemudian nanti hasil ini akan kita sampaikan ke wali kelas atau guru wali ya, bisa diterapkan contoh kondisi gaya belajar ini. Menyesuaikan ketika karena tipikal kinestetik itu memang ya, contoh mungkin Pandi ya, nggak bisa diem, itu bisa kita kenali, itu tipikal Pandi plus PD ya, selalu ada ya. Mana tahu dengan adanya informasi seperti ini dan kita tahu menempatkan, oh Pandi ini tipikal kinestetik kalau kita kenali ya, mana tahu ada impact positifnya gitu. Mungkin sementara itu berkira. Terima kasih Bu Robi, mau Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, Pak Hendri atau cukup? tempat bertumbuh Iya harapan. Bu Robi. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik
ada wangi, lucu itu ya Pak ya, budaya Indra. yang Tuhan ada di Danu. Iya. kita yang mengumpulkan dari satu lomber, mereka lomber. Tapi kalau digabungkan, kalau mereka keluarnya lebih. Siapa yang lima apa ya? Iya, energinya kelewat mungkin ya. Perlu dinetralisir gitu. Ya kalau memang yang ditangkap Ibu Robi itu mungkin kurikulum sekolah. Inklusi, itu apa ya? Kelas inklusi. Ya, kalau kita belum sampai ke sana, belum sampai ke inklusi, ya, butuh treatment lebih aja. Pasti ada pasti dulu. Yang dominan ya Bu ya. Oh. Cek kelas tadi, ya cewek tadi, kelas kamu, ibu beresin. Iya. Murid mandiri dan kuat. Ya ini kita kembalikan lagi ke pihak sekolah. Kalau memang juga rombel seperti itu, Bersama guru yang kira-kira nanti penuh cinta bisa apa enggak gitu melaksanakannya. Jadi ini buat terkait dengan yang tadi sampai program itu betul Bu ya. Jadi nanti makanya kayak saya sampaikan tadi. Jadi untuk mengisi ini sebenarnya kan di awal tahun pertama itu. Jadi kita itu nanti benar kalau memang ngisinya betul, informasi itu valid, ya kan, sehingga itu bisa ditindaklanjuti. Jadi informasi ini kan sangat penting. Nanti ketika kan kalau informasinya nggak valid kemudian nggak jelas, nanti kita tindakannya juga salah, Ya. gitu kan, sama dengan dokter itu. Dokter itu kalau sakit kepala dikasih obat sakit perut ya nggak sembuh, kan gitu. Nah sama dengan informasi yang kita dapatkan dari pengisian ini memang mudah-mudahan ini akurat Mas karena sudah disampaikan mendikbud ya. Jadi aplikasi ini kalau memang itu bisa diterapkan betul sehingga informasi ini benar, kemudian sekolah sudah membuat kebijakan. Kalau kita mau dengan misalkan kita menggabungkan anak yang dinas etik semua misalkan kalau itu diambil juga tidak masalah. Tetapi kan kita menjadi nawan kebijaksanaan dari sekolah kita masing-masing. Tetapi nanti apakah problematika itu kan juga perlu kajian. Maka saya sampaikan tadi sedikit tadi hal yang seperti ini sangat penting Bapak Ibu, penyampaian hal terkait dengan PBK. Kita sudah saya sampaikan perilaku di anak-anak kita ini kan sudah sangat luar biasa sehingga perlu pembicaraan khusus gitu kan. Maka kombel seperti inilah yang mungkin kita kembangkan. Jadi mungkin kalau kita kayak belajar aja 3 kali 4 kali pertemuan nggak selesai Bapak Ibu. Makanya ini mari kita kembangkan. Saya selalu mendukung Bapak Ibu terkait dengan kombel kita ini berjalan dengan baik. Ya alhamdulillah ini banyak kawan-kawan kita yang sudah hadir seperti ini. Ini kan memikirkan anak-anak kita. Tadi dibuka oleh Pak Yon sangat luar biasa terkait dengan belajar. Nah maka tadi saya sampaikan, maka nanti besok catatan bagi kita betul-betul pada saat besok masuk pertama kali anak kita ini kita terapkan. Bagaimana pengisian aplikasi, kemudian ini apakah kebijakan seperti apa, kan perlu dukungan. Sehingga nanti apapun yang akan kita lakukan di sekolah ini memang benar-benar terukur. Iya. Benar-benar ini bisa kita terapkan. Kan? Bu Robi sudah menyampaikan dahulu kita sudah beberapa kali seminggu, 2 minggu, 3 minggu ini kayak ya lumayan ekstra ya kan, tapi namanya itulah tugas kita. Tapi kan perlu usaha. Namanya pendidikan itu adalah usaha yang terencana. Jadi tidak asal-asalan, sehingga terencana ini apa? Jadi fleksibel Bu. Jadi aturan itu bisa kita ubah-ubah. Mana porsinya yang paling utama, yang paling pas gitu kan. Sehingga kalau ini paling pas ya kita terapkan. Kalau nanti ini kurang pas ya jadi kita terapkan cari yang lain. Maka itu perlu solusi kebijakan sekolah yang penting. Maka ide-ide dari Bapak Ibu semuanya ini sebenarnya kami ini ya kan. Kalau tadi ada anak merokok dan sebagainya itu perlu. Maka ini bagus, ayo saya belajar dan sebagainya. Ada 7 Pak Yon, ini baru 1. Ya kan, kalau ada 7 terbaik nanti sudah anak-anak kita sudah terbaik semua. Karena yang kita pikirkan outputnya itu adalah anak-anak. Sehingga kita akan memiliki lulusan-lulusan yang baik. Tujuan utama kita adalah itu. Kan? Nah usahanya apa? Ya itu tadi kita pengembangan kompetensi, kemudian penyampaian Bu Robi ada keluar semacam bagaimana usahanya kan begitu.
memberikan solusi dari data yang akurat, data yang betul. Nanti Bu Robi, terima kasih semuanya sudah di tim pendisiplinan. Mungkin sudah ada peningkatan kinerjanya, walaupun toh tingkat kesalnya juga semakin tinggi. Kayaknya kita nggak terjaya nampaknya ya kan, tapi pada dasarnya semuanya sudah kita lalui. Tetapi nanti optimal nggak optimal itu kan usaha Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa langsung optimal, nggak mungkin. Usaha, namanya usaha ya. Terima kasih Pak Yon hari ini, Bu, semuanya Bapak Ibu. Saya rasa inilah yang sebenarnya kita inginkan. Kenapa saya selalu mewacanakan di situ kombelnya jalan, semua kegiatan jalan ekstrakurikuler itu untuk membina semua ya kan. Nah, pengimbasan seperti ini yang sangat kita tunggu, sehingga ada upaya-upaya dari kita, upaya dari sekolah itu untuk mengembangkan dengan ini dengan data yang akurat. Mungkin Pak Yon luar biasa yang dari dan Bapak Ibu semuanya, kita pikirkan sama-sama, kita guru BK semua ya, kita guru BK semua hanya untuk membawa kebaikan kita. Itu saja mungkin dari saya Pak. Ya kalau mau jadi teruskan, monggo. Sebenarnya enggak, saya sebenarnya belum kuat Pak Yon kalau hanya minta waktu dekat, karena yang kita kan banyak. Apalagi waktu kita setelah ujian ini kan masih ada. Kalau kemarin saya pengen kan, saya kan nunggu dari Pak Ambami, ada nggak yang ada masukan dari Pak Yon, masukkan Mas Dilo Kombel, ayo masukkan gitu, nanti ngomong Mbak Tira gitu kan, ketua Kombelnya, nggak masalah. Jadi ini yang perlu kita lihat. Kita kan sampai jam 2 Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita ujian di jam 11 sudah selesai. Apa kita lihat? Kalau memikirkan seperti ini kan perlu. Mungkin Bu Ana itu pun juga punya masalah gitu ya. Masalahnya apa misalkan dengan anak-anaknya, bukan masalah di rumah. Jadi itu perlu dibicarakan kan gitu. Semuanya pasti punya masalah dengan anak kita. Nah itulah Kombel kita dari senyap. Dan saya rasa ini ya titik nanti semangatnya Bu Tira. Saya mendorong semuanya ya Bapak Ibu semuanya, karena sekolah ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya Pak Yon itu tidak capek Pak Yon kalau ngerjani anak-anak apa namanya banyaknya tingkat merokok hari ini berapa anak ya di saudari anak ini sekian banyak anak yang merokok ya kan. Nah apa yang harus kita lakukan? Tentu upaya-upaya yang berat. Akhirnya kalau sudah kenal titik tertinggi rumuskan aja, dan tidak itu sebenarnya kan. Karena apa? Tugas kita yang memperbaiki perilaku itu. Nah kalau berhasil nggak berhasil itu kan nanti itu. Tapi usaha yang paling optimal yang dilakukan itu harus dilakukan. Iya. Gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan ya. Terima kasih semuanya lah. Sekolah kita ini ya sudah beranjaknya tapi dengan fleksibilitas dan dinamika sekolah kita persoalan ya kita kalau guru itu memang harus, kalau bahasa Jawanya kandel kuping, kandelan, jadi mampu mendengarkan dengan baik apapun keluhan-keluhan itu. Iya. Oke itu Pak Yon, nanti bisa ya kalau layangannya ditutup bawahnya silahkan. Iya Pak. Siap-siap Pak Eko, terima kasih banyak. Ya benar Pak, Bapak Ibu semuanya. Kalau main cut itu musnahkan, saya sebenarnya semakin kagum. Sebenarnya kompetisi keilmuan BK kalau nurutin main musnah rasanya dosa. Selama 4 tahun saya menempa ilmu itu. Ini namanya jenuh ya, bener ya Bu Robi. Beberapa bulan terakhir kemarin kita bukan hanya meresian bahwa daya lenting ngelola emosi murid, itu orang tua ya, dengan orang tua karakter dengan benernya sendiri. Masya Allah, ini gimana ya Allah ya, resilient saya ya Allah, tolong ya lembutkan hati orang tua yang ini benar Bapak Ibu. Layanan konseling tidak bisa jalan dengan berdiri sendiri, upaya kolaboratif. Apalagi ada beberapa guru penggerak dan PP ini, kalau kita amati kompetisi keilmuannya ini selaras sama layanan konseling, ada restitusi. Kalau kami konseling realita ya. Itu mungkin demikian Bapak Ibu, karena sudah siang atau sebelum kita akhiri ada lagi atau kita cukupkan. Ya sekali lagi mohon maaf bahasa Jawanya sepurane karena mendadak saya mengkondisikan seperti ini, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya terkait bersama Pak Eko. Cukup Bu Puci enten.
Oke, terima kasih Matur Suwun, thank you. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya nggak apa-apa, soalnya itu coba. koneksi membangun kolaborasi.